Halo semuanya, hi everyone, welcome back to our latest episode di Free Talk Podcast. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu. Kalau lagi sakit semoga cepat sembuh, jangan kayak gue nih ya, suaranya udah agak bindeng. Semoga yang lagi ada masalah cepat selesai masalahnya. Pokoknya kalian baik-baik terus, amin. Amin. Nah, hari ini kita nih mau bahas tentang cerita atau berita yang lagi viral banget di seluruh sosial media, di seluruh portal berita, yaitu tentang si pesulap merah. Nah, gue sih jujur dulu udah tahu pesulap merah waktu itu tuh si pesulap merah ini mencoba membuktikan kalau ilmu kebal di salah satu perguruan silat itu salah gitu loh. Jadi tuh kalau di situ tuh ceritanya dia si guru silatnya ini tidak bisa dipukul, tidak bisa disakiti oleh para murid-muridnya. Tapi ketika si pesulap merah mencoba memukul, itu ternyata bisa gitu loh. Jadi dia berhasil membuktikan kalau ilmu kebalnya itu ternyata Harus palsu ya. ya Tapi dari kalau sekarang nih mulai naik lagi kan, mulai viral lagi gitu beritanya. Kalau lu tau gak sih Bel kenapa? Boleh dijelasin gak sih secara singkat kenapa dia mulai naik lagi nih? Nih, jadi gue jelasin dulu ya dikit ya. Jadi si pesulap merah ini tuh punya channel YouTube yang dimana Oke. channel YouTube itu membahas apa ya celah-celah dukun-dukun tuh kenapa sih tiba-tiba ada kan yang dukun-dukun kelapa isinya paku bilangnya Ah, iya ini iya nih benar benar benar. hasil santetan dari siapa pindah ke Iya kelapa iya iya. gitu. Dia kasih tahu tuh trik-triknya atau enggak tiba-tiba kan ada kan dukun-dukun yang pembersihan rumah, Mhm habis itu mhm yang tadi mhm. dukun dukun kebal itu Ah, iya betul dia kasih betul betul. dia kasih tahu lah trik-triknya kenapa bisa ada jenglot, kenapa bisa ada tuyul. Jadi tuh Ah, di YouTube dia tuh kayak membahas trik-trik perdukunan bodong lah ya. oke. Jadi dia Dan akhirnya membongkar ya? iya dia membongkar Mhm. ini ada nih triknya nih kayak trik sulap gitu loh yang Oh, iya dia iya yang iya dia iya. yang dia apa korek gitu yang I see I dia see. buka gitu sorry. Mhm mhm mhm. Dan akhirnya lama-lama viral kan Betul sering betul betul. diundang siapa akhirnya ada satu dukun yang gak terima nih gak terima gak terima katanya kayak mencemarkan nama baik dukun sehingga membuat perdukunan perdukunan di Indonesia nih ya ekonominya anjlok lah ya. Persatuan Dukun Indonesia ya? Iya, jadi disitulah viral. Jadi Oh, iya dukun iya, I see I see I see. pesulap merah. Oke, iya iya. Jadi dia ini membongkar ya. Tapi kenapa ini bisa lebih viral lagi juga karena menurut gua kayaknya banyak juga netizen yang mendukung ya kayak, iya kayak gini tuh praktek kayak gitu harus dibongkar karena kan ini jatuhnya ya penipuan kan secara nggak Iya, langsung gitu kan. membodohi masyarakat. Tapi menurut Betul. gue itu ini sih sejujurnya lucu sih kalau gue ikutin kasusnya ya. Ya iya sih pastinya dengan apalagi dengan ada persatuan. Maksudnya ini tidak apa ya, menghina instansi apapun ya. Maksudnya kayak Hmm. ada persatuan dukun Indonesia lah, ada something ya pokoknya banyak yang bikin berita ini atau kasus ini tuh jadi lucu gitu. Kayak apalagi komen-komen netizen ya kayak Betul, itu yang paling lucu. itu lucu banget. Ada satu statement yang Heeh, lucu. apa itu? Uh, kok dukun-dukun pada marah karena tiba-tiba pendapatan turun ya pakai ilmu penglaris saya menurut lucu sih. Bener bener bener, iya bener. Ya gue lo gue bisa juga lucu, itu gue ngakak juga sih. lo bisa bikin orang laris tapi Nggak usaha bisa lu bikin sendiri nggak laris. ya kan kalau misalnya emang lu nggak bisa pakai ilmu lu buat diri lu sendiri kan teman-teman dukun banyak toh. Betul betul betul, itu lucu sih. Aduh. Oh Bel, tapi si pesulap merah ini tuh nggak percaya sama beberapa dukun atau nggak percaya sama semua dukun? Terus apakah dia percaya nggak sih sama kehidupan lain selain manusia? Maksudnya kayak entitas lain kayak hantu gitu-gitu? Kalau dari yang gue ikutin ya, Mhm. dia sih nggak menyebut semacam kayak makhluk gaib gitu ya, kayak hantu dan lain-lain Hmm. sih. Maksudnya dia nggak pernah mention dia nggak percaya itu. Cuma yang gue tahu dia itu kayak membasmi
membasmi gak ya Membasmi. bahasanya. Dia tuh kayak Membongkar, membongkar. membongkar Heeh. dukun-dukun yang emang jatuhnya tuh menipu masyarakat gitu loh. Oh, Jadi gitu. apakah bisa dibilang dia gak percaya hantu dan makhluk goib? Kalau secara statement yang dia ucapkan sih belum ada ya, tidak ada gitu. Cuman Hmm. apakah dia nggak percaya dukun? Sepertinya dia tidak percaya dukun. Ya, dia sepertinya dia tidak percaya semua dukun sepertinya ya. Dan dia ini juga nggak percaya sama santet gitu ya, santet ilmu-ilmu hitam atau santet gitu ya? Iya, santet dan ilmu hitam I yang see, I dikirim see. gitu dari Oke. dukun-dukun. Kalau lu sendiri percaya gak sih Bel sama kayak dukun-dukun kayak gini atau mungkin yang mungkin orang-orang Indonesia biasa bilang ilmu pintar atau apa orang pintar atau juga ilmu hitam terus kayak santet-santet gini. Kalau lu sendiri percaya gak sih? Aduh, gue tuh sebenarnya ya, kalau dari Hmm. gue tuh orangnya adalah kalau misalnya gue gak pernah merasakan, gak pernah melihat secara langsung, gue orangnya Mm-mm. susah percaya, skeptis. Iya, 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 Jadi, iya, iya. jadi menurut kalau kalau untuk sekarang gue masih gue memang tidak percaya, tapi gue apa ya, gak mau gak mau menyalahkan pekerjaan dukun gitu. Maksudnya, wah dukun nih ilegal nih, haram nih, bodoh-bodohin Ah, iya, manusia. iya, iya. Maksudnya gue nggak sampai sepeduli itu, tapi gue Oke. tidak percaya sama ilmu-ilmu kedukunan dan orang pintar. Iya, 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 iya. Sih. Nah kalau lu sendiri San, lu percaya nggak ilmu-ilmu dukun, orang-orang pintar, santet menyantet? Kalau gue sih ya, gue percaya dengan adanya makhluk lain atau kayak ada entitas lain kayak hantu-hantu gitu atau setan-setan karena kan memang di kepercayaan gue sendiri ada gitu loh diajarkan seperti itu ada makhluk seperti itu. Tapi untuk ilmu hitam, santet, dukun dan segala macemnya gitu kan yang lagi viral sekarang ini, jujur kalau gue sendiri masih abu-abu. Maksudnya gue nggak percaya tapi gue juga nggak menutup kemungkinan kalau gue akan percaya di masa depan gitu. Masalahnya adalah yang tadi lu bilang, gue sendiri belum pernah kayak apa ya, kayak, gue ada beberapa pengalaman, cuman gue tetap merasa itu kayak, masih kayak gitu loh, kayak, gitu-gitulah. Soalnya kan kayak, gue juga pernah sih sendiri kayak misalnya ada waktu itu ada saudara gue juga yang kayak, sakit parah, terus akhirnya, karena, waktu itu ke medis juga udah dicoba beberapa kali tetap gagal, akhirnya coba untuk ke orang pintar. Nah, ini sendiri dia tuh beneran sampai kayak, gue ngelihat gitu loh, dia sampai kayak, kepalanya tuh keluar paku lah, keluar you know lah, yang biasa mereka lakukan gitu kan. Nah, tapi walaupun gue udah menyaksikan itu dengan mata kepala gue sendiri, gue tuh masih kayak masih skeptis, "Ah, masa sih?" Gitu-gitu loh. Kayak, "Oh, masa sih kayak gini ada?" Karena kan apalagi ditambah dengan sekarang si pesulap merah membuka lah ya, trik-trik seperti itu. Ya gue tambah kayak masih, gitu-gitu loh, gitu. Jadi kayak Benar ya. masih iya gitu, masih kayak, beneran nggak sih gitu itu. Nah kalau misalnya sendiri Bel, eee apa sih maksudnya, pernah nggak sih ngalamin pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan santet atau ilmu-ilmu hitam kayak gitu? Kalau gue sendiri, gue lanjutin yang tadi ya. Jadi itu Mhm mhm. gue juga percaya dengan adanya makhluk lain selain manusia, Iya, iya, kayak iya. kayak pencipta, gue percaya. Oke, oke, oke. Kayak hantu, makhluk-makhluk goib yang emang Iya, tidak terlihat. Gue mencoba mempercayai itu, makanya oke. gue tetap kalau misalnya kayak di tempat-tempat baru gitu ya, gue nggak mau Mmm. sembrono juga gitu loh, nggak mau Iya, betul ketak-ketak betul. gitu ya, ibaratnya Setuju kayak setuju sih. tetap tetap menghormati lah gitu. Iya, betul. Meskipun gue nggak bisa melihat ya, dan Mhm mhm. secara secara ilmiah nggak bisa dibuktikan. Betul. Cuma kalau untuk kayak hantu-hantu gitu ya gue masih percaya. Cuma Mhm. ilmu santet tadi kenapa gue skeptis, tapi sebenarnya konon katanya toko orang tua gue itu pernah diguna-guna lah ya hitungannya ya, dibilang Oh, gimana tuh guna-gunanya? kalau misalnya kata orang pintar. Mhm. Jadi kan gue punya toko. Mhm Nah, mhm. customer orang tua gue tuh bilang, gue setiap setiap lewat toko lu kenapa tutup gitu. Padahal Oh.
padahal kalau ini kan kejadiannya udah beberapa tahun lalu ya, dan beberapa Iya tahun iya. lalu tuh toko gue tuh nggak pernah tutup sama sekali. Even Mmm, hari Minggu pun nggak pernah tutup kecuali tanggal merah. oke oke. Ya, ya orang tua gue bilang lah nggak pernah tutup, selalu buka gitu loh. Nah, Mmm, konon katanya kata orang pinter ini uh, ada yang guna-guna toko gue, jadi selalu terlihat tutup dan bahkan udah kayak nggak beroperasi gitu. oh, jadi kayak, orang tuh nggak pernah ke situ gitu? Jadi kelihatannya kayak tutup aja gitu ya? Jadi customer gue yang mau beli jadinya ke toko lain karena ya toko Oh, tutup di saat itu kan. bener 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 bener. Terus Nah, terus? cuma itu kan gue saat gue masih kecil ya, jadi gue kan percaya percaya Mhm, gitu ya. Tapi iya iya. setelah dan orang tua gue ya udahlah ya, orang tua gue kan baby boomer lah ya, Iyalah ya, heeh. dan adat adat keluarga gue tuh sangat percaya orang-orang pinter Mmm, gitu. iya iya iya. We know, I Jadi know. jadi ya mereka percaya-percaya aja gitu. Terus Mhm. setelah gue pikir-pikir lagi sekarang sebenarnya ya cukup logis juga kenapa para customer apa bokap nyokap gue tuh biar tutup karena kalau dilihat dari segi lokasi Mhm, emang di depan toko gue tuh ada pohon besar, pohon mangga oke, besar yang heeh. emang bikin redup gitu. Dan warna toko gue dengan warna jalan trotoar dan jalan aspal itu abu-abu gitu loh. Jadi kayak nyaru gitu loh. Oh, jadi emang Jadi kan agak kayak, eee, ya bisa kelihatan ketutupan gitu kayaknya ya, kayak gelap-gelap iya, gitu warnanya ya? iya benar. Jadi itu Oh, oke sebenarnya oke tuh oke. kesalahan mendesain pintu. Oke, secara logisnya kayak gitu ya, secara nalarnya ya? Iya benar. Karena tuh secara Mmm, lokasi ya ketutupan pohon, pohonnya gede banget kan. Habis itu pohonnya kan ada bayangan, iya bayangannya bener 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 nutupin bener. toko gua warnanya abu-abu gitu. Jadi tuh Oke kayak oke. itu logis menurut gue jadinya Logis, iya kelihatan bener tutup. bener. Heeh heeh. Logis logis. Tapi ngomong-ngomong kayak pengalaman seperti itu ya, kayak gue nggak ngalamin yang kayak lu alamin, tapi gue dari sisi customer-nya. Jadi, Hmm. adalah restoran, tapi restoran ini, mungkin disebutnya rumah makan ya, kayak restoran yang dibuat oleh keluarga lah ya, keluarga orang lain gitu. Jadi, emang restoran keluarga di kota ini, di kota kita gitu. Dan Hmm. dia udah buka beberapa cabang juga di kota ini gitu loh. Tapi, mama papa gue ini tuh salah satu, rumah makan atau restoran yang selalu, lumayan jadi favorit lah gitu loh. Dan, kita tuh selalu makan di tempat yang originalnya atau, cabang utamanya yang pertama kali bukanya di situ gitu loh, di kota ini. Karena ya adalah beberapa alasan kenapa kita jarang banget makan di cabang gitu. Nah, ketika kita mau makan gitu, 1 kali, 2 kali, 3 kali lewat tempat itu tuh, kita tuh nggak pernah ngelihat, restoran ini buka gitu loh. Kayak, Hmm. ngeliatnya kayak tutup gitu loh. Padahal itu bukan cuma sekali, 2 kali, bahkan kita pernah kayak sampai muterin lagi, ya emang ternyata tutup gitu, nggak kelihatan gitu loh. Maksudnya bukan dalam artian nggak kelihatan, ya kita ngiranya itu tutup gitu kan. Oh, tumben gitu kan, maksudnya, kok bisa tutup gitu. Nah, akhirnya udah beberapa kali, maksudnya udah kayak beberapa kali ngelihat, akhirnya ya udah mau nggak mau kita ke tempat, restoran yang di cabangnya gitu kan, di rumah makan cabangnya. Kita Hmm. makan di sana, terus habis itu karena emang udah langganan juga, jadi sering ngobrol lah gitu kan sama si pemiliknya gitu kan, pemilik di Hmm. toko cabang ini. Terus ya papa gue nanya kayak, "Kok yang di sana tutup terus?" Gitu loh. "Kenapa kita udah berapa kali nih ke sana, mau makan di sana, kenapa tutup terus?" Gitu kan. Akhirnya, dia bingung, "Loh, itu selalu buka, nggak pernah tutup gitu restoran itu, kecuali emang, yang hari yang tanggal merah gitu." Itu tuh Hmm. selalu buka terus gitu, bahkan Minggu pun buka, ya namanya restoran gitu kan, biasanya selalu buka kan, Hmm. kecuali ya mungkin, libur lebaran gitu atau gimana gitu kan. Ini tuh dia selalu buka restorannya, terus ya itu maksudnya dari situ pengalaman gua, jadi sisi customer-nya kayak gitu. Beneran kayak gue juga nggak tahu ya, apakah itu beneran ada ilmu hitamnya ataukah emang itu karena gua aja, tapi gue juga kalau misalnya gua aja, kita tuh berempat sekeluarga, maksudnya empat-empatnya Iya ya. begitu gitu kan, terus juga bukan cuma sekali, 2 kali gitu kan. Dan juga si, tokonya ini, si pemiliknya ini bilang dan emang sebenarnya bukan kita doang, itu tuh kita udah orang keberapa yang bilang kayak gitu. Oh. Makanya, mungkin ya itu, urusan mereka lah ya, maksudnya
habis itu tindakan mereka apa. Cuman itu dari pengalaman gue sendiri sih gitu loh. Cuman ya gitulah, ya gitu maksudnya kayak ilmu dan santet-santet itu gue masih kayak abu-abu juga karena yang tadi gue nggak pernah ngalamin secara langsung, tapi gue juga pernah ngalamin secara tidak langsung gitu. Tapi kalau misalnya sebenarnya ada ya, ya semoga jangan terjadi sama kita ya, say. Iya, Maksudnya amit gitu ya. amin. Mudah-mudahan ya. Iya. Itulah kenapa gue tuh gak mau yang terlalu kayak apa ya, gue gak percaya banget gitu, Betul 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 betul. karena bener-bener gak kelihatan dan kita gak tahu gitu loh. Iya benar-benar. Dan juga ya kayak misalnya oke lah kalau misalnya santet kita masih abu-abu gitu kan. Tapi ya mungkin kalau gue percayanya adalah kayak misalnya tadi lu bilang lu sempat singgung juga kalau misalnya kita di tempat baru atau tempatnya kosong atau something ya kita harus say permisi atau kita harus jaga sikap, jaga omongan ya karena gue percaya uh, ada entitas lain yang tinggal di situ dan kita harus juga saling menghormati gitu kan ya. Iya benar, Tuh. kalau itu. Nah ngomong-ngomong ya, kalau ya Mm-mm. makhluk-makhluk goib ya, lu Mm-mm. percaya nggak sama yang namanya keserupan? Kesurupan. Kalau gue sih percaya ya, maksudnya dalam artian tergantung sih, maksudnya eventnya apa dan apa yang terjadi gitu. Kayak misalnya kan ada, kalau misalnya ada kayak kesurupan massal gitu, itu gue nggak percaya karena gue itu sebenarnya ada penjelasannya kan, secara gue lupa apa namanya sebutan ilmiahnya apa. Mass hysteria deh kalau nggak salah, mass hysteria. Oh iya Jadi benar. iya kan? Jadi ketika orang ngeliat sesuatu, kita juga jadi ikut-ikutan. Nah itu. Kalau yang kayak gitu-gitu gue nggak percaya. Tapi kalau misalnya kesurupannya sendiri itu gue bisa percaya. Karena gini, gue pernah punya pengalaman adalah jadi gue pernah sekeluarga ini ke guru spiritual lah ya. Guru-guru spiritual yang dimana di rumahnya tuh ada kayak patung-patung kebudayaan Tionghoa, Konghucu gitu-gitu lah ya. Nah, Oke. di situ tuh orangnya ini tuh kita sebut aja orang pintarnya ini ya. Orang Oke. pintarnya ini atau engkonya ini si engkonya ini tuh entah dia kesurupan, maksudnya dimasukin oleh dewa atau dibisikin atau apa, dia tuh bisa baca pikiran kita yang ada di situ. Dan itu gue udah buktiin sendiri, dia bisa baca pikiran gue. Dan bukan cuma pikiran doang sih, kayak misalnya ada kita kan pakai baju ya, of course ya. Dia tuh bisa tahu letak-letak kayak tahi lalat atau tai lalat atau tompel di bagian dalam kita, bahkan maksudnya kayak di bagian private yang ketutupan baju itu dia bisa tahu gitu loh. Makanya di situ gue bisa percaya sama kesurupan gitu maksudnya. Tapi yang tadi gue bilang kalau misalnya kesurupannya massal gitu-gitu gue nggak percaya. Dan gue juga belum pernah ketemu secara langsung, maksudnya kejadian langsung sama gue ngelihat ada orang kesurupan sama arwah atau hantu gitu. Apalagi ya gue nggak pernah ngalamin aja. Dan kalau misalnya ada pun gue mungkin nggak akan percaya ya, karena apalagi kalau misalnya orang kesurupan itu kan ada yang kesurupannya minta kopi lah, minta makanan lah, segala macam. Itu gue udah pasti fix nggak percaya karena ya Itu buat dia apa lapar. lu. Ya itu kayaknya dia lapar berkedok kesurupan gitu kan. Anak kos kayaknya deh. Iya maksud gue kayak lu udah maksudnya si entitas ini udah beda alam juga sama kita gitu kan, udah beda frekuensi, ya nggak mungkin lah dengan alasan apapun dia tuh minta makanan gitu-gitulah. Terus ada juga yang kayak kerabat gua kayak kesurupan sama relatif-relatif yang sudah meninggal atau keluarga yang sudah meninggal, itu gue juga nggak percaya kayak gitu karena gue mempercayai orang yang udah move on dari kehidupan kita, gue percaya mereka tuh terakhir di alam yang lebih berbahagia gitu loh. Pun kalau Berarti misalnya terakhir mantan juga ke alam bahagia ya. Aduh, banget guys. ya pokoknya gitu lah ya, maksudnya gue tuh maksudnya kayak ada yang keluarga dateng lah kesurupan minta makan ini minta itu gue nggak percaya sih kayak gitu. Kalau lu sendiri percaya gak sih sama kayak kesurupan gini-gini? Gue tuh bingung gitu mau bilang percaya, tapi orang-orang deket gue ada yang keserupan sampai parah banget, tapi satu sisi gue skeptis. Tapi lu pernah maksudnya pas saudara lu ini kesurupan lu lihat langsung? Enggak, jadi Ah, cerita lah, cerita cerita yang mm, orang yang lihat langsung gitu, dan emang yang dimasukin ini tuh arwah jahat oke yang oke kemasukan, gimana ya bahasanya, pokoknya gitulah, dimasukin sama arwah jahat. Sedangkan oke kalau oke. gue ya itu tadi, gue tuh setiap lihat orang keserupan gitu ya,
kok Mhm. gue nggak merasa, misalnya gue nggak merasa merinding atau apa kan, gue tuh penasaran gitu loh, keserupannya rasanya kayak apa gitu loh, dan gue nggak pernah keserupan, jadi gue nggak, sampai saat ini gue jadinya tidak, belum percaya lah, belum percaya. Kayak tapi lu sendiri belum pernah ketemu, kayak tadi kan mungkin kalau gue pengalamannya adalah, ketemu orangnya kesurupan oleh dewa atau apa gitu, lu belum pernah ketemu berarti sama sekali? Itu pernah pernah karena secara orang tua gue ya kan sangat-sangat Oh, kental sekali dengan iya, hal-hal kayak gitu. Ya gue mhm, pernah lah dibawa juga gitu, jadi gue lihat lah keserupan dewa, bahkan gue mmm, waktu kuliah dulu ada tuh. Nah kalau ini gue nggak mhm, percaya, gue 100% nggak oke, percaya nih ya, ini gue kenapa cerita. nih? Waktu kuliah gue punya temen Oke, yang mengaku-ngaku dia tuh anak indie home, oke, anak indigo. Gue anak oke, indigo, oke, gue anak indigo gitu, gue bisa mmm, lihat nih, gue oke. gampang kesurupan. Pokoknya dia udah melebeli diri dia kayak gitu. Udah branding lah ya, udah apa namanya, udah kasih tahu ke Personal teman-teman kalau branding. gue ini IndiHome. Iya, personal branding. Oke, Kalau gue gue adalah tipe heeh. orang kalau digituin, gue makin gak percaya. Iya sih, sama sih, gue juga sih. Suatu ketika satu kelas nih, Heeh, gue sama dia sama beberapa teman gue, tapi ini bukan jam kelas ya, lagi mhm, nunggu mhm. sama teman-teman gue lagi duduk, tiba-tiba dia tuh kayak mengerem gitu loh, gitu mengerem. Terus terus? Kayak teman gue langsung bisik-bisik, lihat tuh, lihat dia keserupan, sampai ngeri-ngeri gitu Mmm, kan. terus terus? Itu kayak pada dipijit, ada yang pijet-pijetin, habis itu kayak mau apa, kayak dikasih air gitu buat buat dikasih minum gitu. Oke, Di situ reaksi gue cuma satu, apa tuh? ngapain lu pijit-pijitin, kayak enakan, siram aja Iya, pakai air panas. jahat ya, Say. Terus terus? Sumpah gue jahat banget sih. Habis itu gak lama setannya hilang. Sadar aja tuh dia langsung? Sadar, langsung kayak, oh oke, berarti dia sebenarnya kesurupan apa enggak, gue tuh jadi makin gak Mhm, percaya gitu makin loh. skeptis ya. Tapi benar sih kalau kata mama gue, kalau ketemu orang yang kayak gitu, apalagi kalau udah aneh-aneh ya, minta kopi lah, minta apalah, coba aja kayak sundut pakai apa maksudnya pakai, korek api atau apa gitu, kepanasan, biar kepanasan. Kalau misalnya dia kepanasan atau dia Berarti udah suruh sadar, berarti tuh mungkin mungkin bisa diragukan ya. iya kan, kalau misalnya dipijit-pijit kan enak lah ya, siapa tahu dia pegel gitu. Iya. Kalau ya udah, kita kan bantuin menghilangkan setan dengan cepat, ya kita sundut aja pakai api. Tapi kalau misalnya kata mama gue tuh kalau beneran, itu dia nggak bakal kepanasan sebenarnya, nggak bakal takut istilahnya. Makanya kalau misalnya dia sebelum dipanasin itu udah sadar, nah itu lu mesti mulai ragu. itu itu kenapa ya, apa, setan-setan tuh kebal sama panas ya, apa mereka udah kena simulasi api neraka Api kali ya. neraka. Iya, itu ya maksudnya kayak yang tadi dibilang ya, mungkin karena beda yang tadi loh, beda frekuensi juga, Iya beda iya, benar. iya kan, beda apa yang beda realitas ya, mungkin dia nggak bakal bisa ngerasain apa yang kita rasain, makanya itulah, mereka tuh nggak bakal bisa sakit segala macem lah Gak istilahnya bisa kayak gitu. sakit, gak bisa, ya percuma juga lu minta makan, setannya Nah nggak iya, kenyang. itu nggak bisa minta makan juga. Ya tapi kita ini ya, maksudnya nggak menutup kemungkinan ya, karena sampai sekarang juga pun kita belum pernah merasakan, belum pernah ngalamin lah ya. Terus juga Betul belum betul. pernah ngeliat, kalau gue sendiri belum pernah ngeliat secara langsung yang kesurupan arwah gitu. Bener bener. Dan sejauh ini hal-hal yang gue alami masih bisa dibantah secara logis gitu loh. Masih bisa dinalarin lah ya. Benar. Mmm, Tapi oke. ya mudah-mudahan saja ya kita nggak kena santet dan kita nggak keserupan. Iya bener, kita enjoy aja lah ya dari kasus ini, pertarungan pesulap merah dan perdukunan Indonesia, kelanjutannya seperti apa gitu. Pokoknya ya kita nikmatin aja, terus kalian juga, para teman-teman ini percaya atau enggak, ya itu balik lagi keyakinan kalian, atau mungkin dari pengalaman masing-masing, kita nggak nge-judge karena emang kan yang tadi bilang ya, itu yang bisa ngerasain diri sendiri gitu kan, maksudnya pengalaman dari sendiri. Ya kalian juga bisa mungkin share-share di kolom komentar kenapa kalian percaya atau kenapa kalian nggak percaya, atau mungkin juga boleh juga share ke kita ya pengalaman mengenai
mungkin pengalaman-pengalaman mistis, kesurupan, atau mungkin santet ya, bisa kita diskusin bareng di kolom komentar di sosial media, di Instagram, Twitter, atau YouTube kita di @freetalkpodcast. Betul juga, jangan lupa dengerin episode kita yang lainnya. Banyak banget tuh ya, kita udah beberapa episode sih. Ini episode keberapa sih, San? Ini sudah episode ke-9. Gak terasa ya. Iya. Nah, jangan lupa didengerin, di-share juga ke teman, ke sahabat, ke pacar, ke keluarga. Pokoknya ke semuanya jangan lupa di-share. Dan see you next episode. Bye! Bye!